Apa yang membuat Mbak Agatha sampai sangat kuat dengan agama Kristen ini? Apakah dengan mujizat Yesus kah? Atau mungkin karena kelahirannya apa ya, Mbak Agatha? Karena dia benar-benar mati dan bangkit. Dia benar-benar Tuhan yang bisa membuktikan bahwa aku menginjak-nginjak maut, kata dia. 2000 tahun yang lalu, dia menginjak-injak maut. Itu yang bikin saya percaya. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan tonton dialog yang hangat antara Agatha Palermo dengan Bapak Fauzan. Ketika Bapak Fauzan bertanya kepada Agatha, Mbak Agatha, kenapa sih kok iman kekristenanmu kuat? Apakah karena mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus atau karena keilahiannya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video yang satu ini. Apa yang membuat Mbak Agatha sampai sangat kuat dengan agama Kristen ini? Apakah dengan mujizat Yesus kah? Atau mungkin karena kelahirannya apa ya, Mbak Agatha? Karena dia benar-benar mati dan bangkit. Dia benar-benar Tuhan yang bisa membuktikan bahwa aku menginjak-nginjak maut, kata dia. 2000 tahun yang lalu, dia menginjak-injak maut. Itu yang bikin saya percaya. Dan siapa yang menyaksikannya? Bangsa Israel. Oh gitu. Iya. Ibaratnya karena mujizatnya saja. Itu bukan mujizat. Dia yang bisa mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Ini yang tidak pernah bisa dilakukan siapapun di dunia ini. Selain siapa? Allah. Karena dia adalah Allah. Makanya dia sanggup melakukannya ini. Mengalahkan ketiganya ini. Siapa yang sanggup mengalahkan iblis? Tidak ada yang bisa mengalahkan iblis. Yang tidak kelihatan. Tidak ada. Hanya Allah, yaitu Yesus. Tidak ada. Ada enggak jaminan Yesus Kristen itu masuk surga? Ada dong. Apa mana ayatnya? Ada dong. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan. Pertanyaanmu ini udah dipersiapkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Pauza nanti Agatha nanya ini. Kok itu Efesus 1 ayat 13 Pak. Di dalam Yesus ya. Kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatan Yesus ya. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus itu jaminan bagian dari keselamatan itu. Jadi apakah Yesus memberikan jaminan? Jaminan, iya. Dan dikatakan di dalam Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Sebab kewargaan kami adalah di dalam sorga. Ini janji sorga. Dan dari situ pula Yesus Kristus yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini sehingga menjadi tubuh yang serupa dengannya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Kan sudah ada jaminan dari Yesus nih akan umat Kristen masuk surga nih. Sekalipun sembahyangnya seminggu sekali itu tetap dijamin. Kami kalau sembahyang Pak, itu ditinggalkan itu tidak ada dosa. Sekarang gini Pak, orang Kristen itu bukan seperti hamba, seperti budak yang kalau dia tidak kerja, dia nggak digaji. Kami ini anak-anak Allah. Jadi setiap orang Kristen yang melakukan sembahyang itu karena kami mengasihi Bapa kami. Ini harus Anda tahu, hubungan orang Kristen dengan Allahnya itu bukan hubungan hamba dengan tuannya. Jadi kalau hambanya ini nggak kerja, majikannya nggak ngegajinya, dan dia dapat hukuman gitu. Kalian kan ngarepin pala. Tapi hubungan kami orang Kristen itu adalah anak-anak Allah. Jadi seorang anak ketika dia mengerjakan sembahyang itu karena cintanya kepada Allah. Bukan karena mau digaji, bukan karena takut dihukum. Makanya orang-orang Kristen itu beribadah pakai hati, bukan pakai hafalan. Sekalipun, nah, Anda tahu, tadi kan dikatakan anak. Seperti apakah layaknya seorang anak berperilaku kepada bapaknya? Taat kenapa? Karena nggak mau bapaknya marah, karena dia cinta sama bapaknya, bukan karena mau tidak digaji seperti Anda yang adalah hamba.
Kalau Anda nggak ngerjakan sholat, nggak dapat pahala, nggak dapat gaji. Kalau nggak dikerjakan, dihukum, bahkan cenderung dipecat. Terus walaupun tak ke gereja, tak sembahyang, tetap dijamin. Mana ada anak yang mengasihi bapaknya terus dia disuruh apapun nggak mau? Logikamu lah. Kami kan bukan anak durhaka. Kami ini semua anak-anak yang mengasihi bapaknya. Kamu kan bapak-bapak punya anak. Iya. Apa yang dilakukan anakmu? Atau kau pernah jadi seorang anak? Apa yang kau lakukan kepada bapakmu? Ya, Menaatinya tentu kan? Bukan karena nggak digaji kan? Kau kan anaknya, bukan babunya. Iya. Itu? Nah iya, kamu harus taat kepada bapakmu supaya apa? Bapakmu tidak murka. Sekalipun kamu buat salah, kamu minta maaf, bapakmu pasti memaafkan. Itu, orang Kristen tuh seperti itu. Karena Allah kami itu bukan Allah yang suka membun-bun, suka memecat, suka nggak ngegaji. Wong kami ini kerja, ibadah itu bukan untuk pahala, bukan. Tetapi supaya kami dikasih sama Bapak kami dan kami tetap ada di dalam rumahnya. Jadi kalau kamu sebagai anak durhaka atau duralek, ya kau akan dikeluarkan dari rumahmu. Nah, orang Kristen, ketika kami percaya kepada Yesus, kami nggak mau menjadi anak-anak yang durhaka. Jadi kami itu taat kepada Bapak Terus kami. kalau misalnya orang Kristen itu meninggal itu, memang dia nggak ada apa-apa pun, dia cuma sekedar tidur begitu sambil menunggu kiamat gitu. Kami semua itu di pangkuan Abraham, di Firdaus, memandang ke bumi ini. Misal Rasul Paulus, mereka sedang memandang kita, mereka tetap hidup di pangkuan Abraham, namanya Firdaus. Iya, kemana? Maksudku kemana? Di pada Firdaus itu mereka itu dalam rohnya memandang manusia ini. Siapa? Misalnya saya ya selalu berdoa, ya Rasul Paulus, doakanlah aku kepada saat Tuhan Firdaus itu Yesus. di mana, Bunda? Mbak. Firdaus itu adalah langit yang tingkat ketiga. Oh, berarti Kristen meninggal itu ada di langit tingkat ketiga. Iya, diangkat ke sana rohnya, dibawa kepada Firdaus itu, menantikan sampai Yesus datang kedua kali, lalu membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya, disatukan lagi tubuh dan rohnya ini diubahkan, tadi sudah saya bacakan Filipi 3 ayat 20-21, diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti tubuh kebangkitan Kristus. 33 tahun seperti Yesus. Semua umur kami seperti itu. Dan tidak akan pernah mati, tidak binasa, tidak ada duka cita, tidak ada perkabungan. Pokoknya kami bersuka cita menyembah Allah siang dan malam. Itu tertulis di dalam Wahyu. Kayak gitu. Jadi kami ini akan menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Terus kalau misalnya kiamat telah tiba, apakah manusia Kristen itu bertemu dengan keluarganya? Iya dong, kami berkumpul semua. Semua bertentangan dong. Berarti sebagian pendeta menyatakan tidak. Kok beda-beda jawabannya? Pendeta mana? Kau jangan bawa narasi orang ke sini. Iya Bunda, masa saya bohong? Anda memang pembohong. Kalian kan memang disuruh bohong. Oh tidak, saya jujur apa adanya. Iya, Ya, itu jawaban saya. Anda kalau mau nanya di sini itu jawaban saya. Oh gitu. Iya, itu jawaban sesuai Alkitab. Jadi jangan kau bilang kok beda-beda. Ya nggak ada yang beda. Alkitabnya sama. Ya sama kayak gini bang. Saya belajar biologi, kamu belajar biologi. Saya bisa menjawab, kamu tidak bisa menjawab. Saya menjawab sesuai dengan buku, kamu tidak. Kenapa? Karena kamu tidak belajar. Apakah artinya beda-beda bukunya? Tidak, bukunya tetap satu. Masalahnya ada yang tidak belajar, ada yang belajar. Makanya yang tidak belajar ini ngarang. Mana ada beda-beda, orang kitabnya satu kok beda-beda. Iya benar. Ya udah, itu tadi analogi saya. Jadi ada yang belajar, ada yang tidak. Yang belajar pasti tahu jawabannya. Berarti yang aku dengar itu ya kalau kamu nilainya 4 karena nyontek dan ngarang, ya wajar. Kamu bilang, loh jawaban saya kok salah karena beda. Ya karena kamu nggak ngikuti sesuai rule-nya. Tetapi saya ngikuti rule-nya. Gimana? Katanya kalau sudah ke surga itu tidak ketemu siapa-siapa lagi, cuma kita coba berdoa aja katanya. Saya bawa dalil di dalam Lukas 16. Di situ Lazarus di pangkuan Abraham mengenali orang kaya yang biasa demis di depan rumah orang kaya itu. Orang kaya itu di neraka.
Jadi nggak bisa dibilang jawabannya beda-beda. Itu Alkitab yang jawab. Jangan katanya-katanya. Saya jawab kata Yesus. Kata ini. Nih jawaban saya di sini. Lukas 16. Nih. Saya nggak ngantuk. Saya bukan orang yang nggak berdalil. Saya bilang, saya nggak bisa main-main di sini. Mengajarkan hal-hal yang sesat. Ajaran saya jelas. Sanadnya jelas. Lukas 16 ayat yang ke-19. Orang kaya dan Lazarus ini masing-masing mati. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu, kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh borok dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjelati boroknya. Kemudian mati orang miskin itu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham atau Firdaus. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dilihatnya Bapak Abraham, lo kenal. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus. Orang kaya ini hidup. Hidupnya itu tidak pernah menolong orang miskin seperti Lazarus ini. Nah, seperti apa kejahatannya di bumi, itu mengikutin dia ketika dia mati. Wahyu 14 ayat 13. Sementara Lazarus, dia dengan bahagianya, dengan bersukaria, dia ada di pangkuan Abraham karena dia tidak berbuat dosa. Apakah mereka saling mengenal? Iya, makanya ini tadi. Bapak Abraham, bahkan dia mengenal Abraham. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya. Aku sangat kehausan. Nah itu. Makanya orang Kristen itu tidak boleh tidak membantu sesama. Tidak boleh tidak mengasihi. Inilah ajarannya Yesus. Karena segala perbuatan kami, ketika kami mati nanti, itu mengikuti kami. Makanya orang Kristen ya, walau dipersekusi, walau berdoa suka dibubarin, gereja kami di BOOM, kami itu tetap mengasihi. Kenapa? Karena kami akan ke surga. Seperti apa hidupnya nanti di akhirat? Nah, menderita sengsara, panasnya dalam api neraka yang menyala-nyala dalam kekekalan. Kekal? Ya iyalah, selamanya abadi kalian di dalam neraka itu, tidak akan pernah keluar dari sana. Berarti beda dari agama aku. Di dalam Quranmu beritakan neraka jahanam itu kekal. Tapi kalian bisa bodoh, di neraka bisa diselamatin. Coba cari di dalam ayat Quran, surah Al-Furqan. Neraka jahanam itu kekal. Kalau sudah masuk, tidak bisa keluar lagi. Yang kekal itu kalau di agama Islam itu orang yang di luar dari Islam, kekafiran itu yang kekal kalau menurut. Oke. Sesuai dengan Maryam 71, Anda masuk neraka nggak? Ketika umat orang Islam, walaupun itu Islam KTP, yang jelas dia Islam sejak lahir, sekalipun berdosa memang ada hukuman, tapi ada timbal baliknya kelak, dia akan ke surga. Tapi kan bicara namanya, kecuali kalau di luar Islam. Oke, sekarang saya tanya, ini kan karena ada bukti ya, Lazarus ini adalah salah satu orang yang dibangkitkan Yesus dari mati, dan dia memberikan kesaksian ketika dia hidup seperti ini. Ini dicatat oleh Lukas. Karena sudah ada yang keluar dari kuburan lah, maka ada pernyataan demikian. Sekarang saya tanya di dalam Islam, siapa yang udah pernah dicuci dari neraka sana dosanya? Siapa yang udah keluar dari neraka? Saya tanya, itu logika ya. Kalau itu kan nanti di akhir zaman. Ini kan tadi saya bilang, Lazarus ini yang dibangkitkan oleh Yesus, itulah namanya Lazarus. Yesus sendiri yang membangkitkannya, dan dia setelah keluar dari dunia orang mati di kuburan, bangkit selama 4 hari, dia udah mati, udah busuk. Dia bangkit dan dia menyatakan ini kesaksiannya. Saya terus seperti ini. Saya percaya, ini kan tadi. Kok yakin itu? Karena Lazarus bersaksi, Yesus bersaksi. Orang-orang yang sudah mati itu bangkit.
Itu yang memberi kesaksian. Maka saya dan semua orang Kristen itu percaya. Tetapi bagaimana dengan iman Islam? Katanya di neraka dicuci, terus nanti dikeluarin. Siapa yang udah keluar? Belum ada yang sampai ke neraka, Bunda. Belum ada. Saya kasih tahu kamu, di dalam satu muk ini ada emas. Percaya nggak kamu? Maksudnya? Ada emas di dalamnya ini. Kau percaya nggak? Nggak percaya? Ya karena kamu belum melihat. Kok kau bisa percaya? Nanti keluar dari neraka, belum ada yang kelihatan keluar. Kamu akan percaya ini emas ketika kamu udah lihat tuh. Aku percaya kan Alkitabku ngomong seperti tiba-tiba itu. logika kau mampet. Tadi saya tanya, kau percaya nggak di dalam ini emas? Aku nggak percaya karena belum melihat. Karena kamu belum lihat. Terus kenapa kau percaya di dalam Quranmu itu nanti kau akan dicuci di neraka terus dikeluarin? Belum kau lihat satupun. Gimana kau bisa percaya? Kalau saya bisa percaya, karena ini Lazarus, banyak yang menyaksikannya, terutama para rasul. Nah, Rasul Lukas menuliskannya, mengabadikannya dalam tulisan. Karena dia melihat Lazarus itu bangkit, dia tuliskan di dalam kitab kami ini. Itu jadi kesaksian dia. Matius juga, Markus juga, Yohanes juga. Ini 4 orang sudah menulis hal yang sama tentang kebangkitan Lazarus. Makanya yang sudah melihat ini jadi percaya. Murid Yesus sendiri yang kalian duga Isa, gak ada yang Islam, semuanya Kristen. Kau percaya surgamu itu belum kelihatan? Ini kata Allahmu kan, ada bidadari di dalamnya. Tapi belum kau tengok, ada emas-emas, sungai-sungai susu, hamer di dalamnya. Kok percaya kau? Ya percaya karena janji Allah itu kan. Gak ada kelihatan. Kok tiba-tiba nggak main logikamu? Tadi ku tanya kau percaya nggak di sini ada emas, ada hamer, ada bidadari di dalamnya? Nggak percaya nggak kau lihat? Jangan percaya sama iman yang kayak gitu. Pakai ininya. Kan Tuhan udah kasih akal. Oke? Karena saya yang bicara, karena saya adalah oten, kau nggak percaya. Coba kalau Ustadz mau percaya kau kan? Quran itu perkataan Allah, Bunda. Kapan Allah ngomong gitu sama kau? Kau bilang itu perkataan Allah. Allah. Loh, tadi kau bilang iya, sekarang tidak. Saya tanya, perkataan Allah itu siapa yang menyaksikannya? Diksi sama Muhammad. Dari Jibril menyampaikan Iya, ke siapa yang menyaksikannya? Jibril. Lu Jibril yang ngasih. Iya, tapi kan Jibril itu Siapa? Ini dengan pertanyaan saya. Siapa? Lo katamu tadi perkataan Allah. Kok sekarang jadi perkataan Jibril? Iya, perkataan. Kapan Muhammad ngelihat Allah ngasih perkataannya sama Jibril? Tak satu pun orang. Kan? Lu gak ada bisa. saksi. Gini bang Fauzan. Saya juga dapat wahyu dari Allah waktu ke kamar mandi tadi mau berak. Waduh. Kata Allah apa? Kata Allah kalian semua masuk neraka. Percaya nggak? Nggak ada saksinya ini, nggak ada saksinya. Kok Muhammad ngomong kayak gitu kok langsung percaya? Nggak ada saksinya yang nengok. Muhammad itu dapat wahyu. Kayak saya juga dapat wahyu ini dari toilet. Jibril datang kepada saya. Jibril tuh bilang ini wahyu dari Allah. Terus saya kasihkan ke kamu. Percaya nggak kamu? Sulit kan? Tapi kenapa kau percaya sama Muhammad yang gaje nggak ada saksi? Bahkan kau lagi-lagi nolak otakmu sendiri. Janganlah kayak gitu. Harus berakal, budi. Janganlah langsung nggak ada akalmu. Kasih ini analogi. Kalau aku yang dapat wahyu, cuman lah menurutmu? Percaya nggak kau? Kau beriman buta, bro. Gimana itu? Pakai contoh-contoh aneh-aneh. Loh iya, karena saya kalau ngomong kamu gak akan mengerti. Ini sama paralel. Coba Anda pikirkan. Udah aku bilang berkali-kali. Pikirkan, renungkan. Tadi kau aja aku bilang sini ada emas, ada bidadari, ada sungai-sungai susu, ada homer, ada buah yang gak habis-habis, ada semuanya di dalam. Kau gak percaya karena belum kau tengok. Giliran dijanjiin kamu sama Allah yang dinarasikan si Muhammad tanpa saksi, kok percaya? Cemana?
Ya, memang harus percaya Bunda. Loh, Karena enggak lah, kau boleh milih. Kau kan manusia. Kamu boleh milih percaya atau tidak. Siapa yang maksa kau? Kau kan punya kehendak atas dirimu sendiri. Kamu itu Tuhan atas dirimu sendiri. Kamu itu berkuasa mau percaya atau tidak. Jangan mau ditundukkan dengan paham yang tidak logis. Kamu punya pilihan. Mau percaya atau tidak. Jangan terpaksa dong. Kau harus cari tahu Allahmu itu. Dari kemarin kan sudah saya bilang. Kamu harus cari tahu Tuhanmu. Jangan sembarang percaya. Karena sebelumnya dapat warisan dari orang tuamu. Ayo belajar. Itu Pak Fauzan. Biar apa? Biar kamu selamat. Karena kalau kamu tidak memilih, ya kamu gak akan bisa selamat. Baik Bapak Ibu teman-teman semua, kita sudah menyaksikan dialog Agatha Palermo dengan Bapak Fauzan. Sangat jelas bahwa tanpa kematian, kebangkitan, sia-sialah keselamatan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Dengan iman, dengan amal, dengan perbuatan saleh, dengan sholat, dengan melakukan kebaikan dan sebagainya, tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Tapi karena kasih Allah melalui Kristus Yesus yang dianugerahkan kepada kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Jadi sangat jelas. Yang kedua, kepastiannya sangat jelas, yaitu dengan Yesus mengutus Roh Kudus ya untuk menyertai kita sebagai orang percaya hari ini sampai selama-lamanya. Itu tidak bisa ditandingi dengan yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu yang dari sebelah bertanya, apa yang membuat kamu tidak ragu? Jelas karena kematian, kebangkitannya, bahkan naik ke surga untuk menyiapkan tempat tinggal bagi orang percaya. Yang kedua sangat jelas dan sudah dimateraikan oleh apa? Roh Kudus. Jadi setiap orang percaya kepadanya kita dimateraikan, ya ada keselamatan melalui materai Roh Kudus. Jadi jangan ragu, jangan bimbang Bapak Ibu. Ya sekali selamat tetap selamat. Oleh sebab itu kerjakanlah keselamatanmu. Ketika kita mengaku diri kita sebagai murid Kristus, pengikut Yesus, kerjakanlah keselamatanmu dengan cara apa? Hidup benar, takut, hormat akan Tuhan. Bukan supaya diselamatkan ya, bukan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, kita melakukan apa yang disenangi, disukai oleh Bapa di dalam kehidupan kita. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi berkat bagi kita semua. Shalom.